Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra. Saya Nola Aprilianti. Saya Marsanda. Saya Maisa Putri. Selamat menyaksikan video kami. Momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatan, di mana mobil dengan ukuran yang berbeda dengan kecepatan sama, serta mobil dan ukuran sama dengan kecepatan berbeda. Jika dihentikan, maka mobil yang melaju lebih cepat dan berukuran lebih besar akan sulit untuk dihentikan. Hal tersebut dikarenakan momentum dipengaruhi massa dan kecepatannya. Apa yang dimaksud dengan momentum? Momentum adalah sifat fisik yang menggambarkan kuantitas gerakan suatu objek. Objek dengan massa dan kecepatan yang besar memiliki momentum yang besar. Momentum dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa objek atau M dan kecepatannya dengan rumus P sama dengan M dikali V. P sebagai momentum, M sebagai massa, dan V sebagai kecepatan. Satuan momentum adalah sistem internasional adalah kilogram meter per detik atau kilogram meter per sekon. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang arah momentum dan prinsip kekekalan momentum. Arah momentum memiliki arah yang sama dengan arah gerakan objek. Jika objek bergerak ke utara, momentumnya juga akan mengarah ke utara. Untuk prinsip kekekalan momentum, prinsip ini menyatakan bahwa momentum total dalam sistem tertutup tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Ini berarti bahwa jumlah momentum awal dan akhir sistem akan sama. Prinsip kekekalan momentum merupakan konsekuensi dari hukum gerak Newton ketiga. Perubahan momentum terjadi ketika gaya yang dikenakan pada objek menyebabkan perubahan kecepatan objek. Rumus untuk perubahan momentum delta P sama dengan massa dikali delta P, di mana air adalah perubahan kecepatan objek. Impuls adalah kuantitas yang digunakan untuk menggambarkan perubahan momentum impuls, yang dilambangkan dengan I, didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya yaitu F yang bekerja pada objek dan internal waktu, delta T. Ketika gaya tersebut diterapkan, rumusannya adalah F dikali delta T. Satuan impuls dalam satuan internasional adalah Newton per detik. Tumbukan adalah konsep momentum yang paling penting dalam mempelajari tumbukan antara dua objek. Dalam tumbukan, momentum total sebelum dan setelah tumbukan harus tetap sama. Tumbukan bisa elastik atau energi kinetik dipertahankan, atau tak elastik yaitu energi kinetik berubah atau hilang. Momentum terdiri atas momentum linear dan momentum angular. Yuk kita bahas satu persatu. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergeraknya lurus. Tentu tidak semua benda selalu bergerak sepanjang lintasan lurus, tetapi untuk membantu kita menganalisis gerakan benda, kita menganggap setiap benda seolah-olah selalu bergerak sepanjang lintasan atau jalan yang lurus. Setiap benda bergerak pasti mempunyai momentum. Apakah geraknya cepat atau lambat pasti memiliki momentum. Karena momentum merupakan besaran vektor, maka selain mempunyai besar atau nilai, momentum juga mempunyai arah. Arah momentum linear sesuai dengan arah kecepatan. Besarnya nilai momentum linear suatu benda merupakan hasil kali massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Dikatakan momentum sudut karena setiap melakukan gerak rotasi, setiap benda mengitari sudut tertentu. Dalam hal ini, benda berputar terhadap poros alias sumbu rotasi. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika torsi total yang bekerja pada sebuah benda tegar sama dengan 0, maka momentum sudut benda tegar yang berotasi bernilai konstan. Secara matematis, pernyataan hukum kekekalan momentum sudut dapat dibuktikan dengan persamaan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi terhadap momentum.
Perbedaan yang mencolok dari kedua momentum ini adalah bentuk lintasannya. Momentum linear memiliki lintasan lurus, sedangkan momentum sudut memiliki lintasan melingkar. Apa saja penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas. Mobil menabrak pohon. Sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak pohon. Semakin cepat kelajuan mobil itu, maka semakin besar massa mobil. Maka, momentumnya semakin besar pula. Balon yang ditiup kemudian dilepaskan. Ketika balon yang ditiup dilepaskan, balon akan melesat cepat di udara. Ketika balon melesat, udara dalam balon keluar ke arah berlawanan dengan gerakan balon. Momentum udara yang keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang melesat ke arah berlawanan. Momentum pada kelereng. Saat menggelindingkan kelereng, jumlah kelereng awal sebelum tabrakan sama dengan jumlah kelereng yang terlempar sesudah tabrakan. Ini sama seperti hukum kekekalan momentum, sebelum dan sesudah tabrakan itu sama. Momentum pada sepeda yang direm mendadak. Saat kita naik sepeda dan sepeda berhenti tiba-tiba, maka kita akan terdorong ke depan karena momentum yang jumlahnya tetap. Sekian video Dari kami, terima kasih.